Menjadi sederhana adalah hal yang paling rumit saat ini. Dunia seringkali berubah dan realitas itu sendiri menjadi semakin kompleks. Kita hampir gak punya kendali atas dinamika ini. Gak heran sih, karena hidup itu sendiri adalah serba kemungkinan. Hal yang gak pasti ada di mana-mana dan semua orang selalu mencemaskannya. Perkembangan teknologi gak berhenti dan mungkin gak akan pernah berhenti selama manusia bisa berinovasi. Entah untung atau buntung, gak ada yang tahu gimana kecanggihan teknologi akan mempengaruhi masa depan kita. Dan secara paradoksal, semakin mudah kehidupan kita yang ditopang dengan kecanggihan teknologi, semakin banyak juga keperluan yang harus kita penuhi. Seperti perpaduan antara kemudahan dan kesulitan. Dan memang begitulah kehidupan. Kita semua merasakan kerumitan yang semakin sulit dikendalikan tentang kehidupan. Inilah saatnya untuk mengambil jeda, merenung, dan rileks di tengah kerumitan yang dirasakan. Kalau kita terus-menerus sibuk, kita nggak akan pernah berpikir jernih. Ada 9 alasan kenapa hidup kita terasa rumit. Apa aja ya? Yuk simak videonya sampai habis. Yang pertama, berfokus pada kompleksitas kehidupan. Alasan ini kedengarannya nggak masuk akal, tapi ya begitulah adanya. Beberapa dari kita mungkin tanpa sadar melakukan ini secara otomatis. Seperti yang dikatakan Confucius, hidup ini sederhana, tapi kita yang membuatnya begitu rumit. Hal-hal sederhana sering disepelekan. Orang-orang lebih senang solusi yang kompleks untuk memecahkan permasalahan mereka dan menganggap itu lebih banyak menjawab persoalan. Tapi kenyataannya kita menyerah pada kompleksitas itu sendiri. Kita terlalu fokus pada 10% hal-hal rumit dan mengabaikan 90% hal-hal sederhana. Kita menjalani hidup seolah-olah tujuan hidup kita adalah menyelesaikan daftar tugas yang begitu panjang dan harus kita capai. Tapi nyatanya, daftar tugas kita nggak akan pernah kosong atau terselesaikan. Tujuan hidup ini bukanlah untuk menyelesaikan semua tugas, tapi untuk menikmati setiap langkah dalam perjalanan hidup kita. Dengan tujuan seperti itu, kita akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan obsesi. Yang kedua, menyangkal emosi atau pengalaman negatif. Banyak orang merasa tertekan untuk selalu menjalani kehidupan yang positif. Segala hal harus berjalan baik dan respon kita pun harus sedemikian baik pada dunia. Jika manusia emang diciptakan dengan segala emosi negatifnya, maka nggak selayaknya kita menyangkal semua itu atas nama kebaikan. Paradoksnya, kalau setiap orang bertingkah baik di dunia ini, maka nggak ada seorang pun dari kita yang benar-benar baik. Begitu pula dengan pengalaman yang kita anggap negatif. Kenyataannya, justru pengalaman negatif itulah yang mewarnai hidup kita. Kalau kita menolak atau anti terhadapnya, kita nggak akan pernah benar-benar menikmati kehidupan. Orang yang menyangkal perasaan marah atau sedih dalam dirinya, nggak akan pernah merasa sepenuhnya bahagia. Meskipun secara sekilas, mereka selalu tersenyum dengan semua orang. Bagaimanapun juga, semua perasaan negatif yang ingin kita hilangkan itu adalah bagian dari diri kita yang gak bisa diabaikan. Satu-satunya cara untuk mengatasinya bukanlah dengan menghindarinya atau mengusirnya, tapi mengendalikannya layaknya diri kamu adalah majikannya. Karena dalam beberapa hal, dia membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri. Yang ketiga, mencoba mengendalikan segalanya dalam hidup. Kita bukanlah Tuhan yang bisa mengendalikan segalanya. Kita semua takut dan berpura-pura kalau dunia ini punya banyak kepastian, sehingga kita bisa mengendalikannya sejauh yang kita bisa. Tapi nyatanya enggak. Kehidupan adalah tentang ketidakpastian. Hidup adalah labirin raksasa yang seringkali membuat kamu terjebak di jalan buntu. Tapi gak apa-apa, karena emang itulah permainannya. Banyak hal yang bagaimanapun juga gak akan pernah bisa kita kendalikan. Hanya saja karena kita terlalu takut dengan ketidakpastian itu di dunia ini,
maka kita pun berusaha mengendalikan segalanya seolah-olah kita punya sepercik kekuatan ilahi. Kita nggak akan pernah bisa mengendalikan segalanya. Hal yang harus kita perhatikan adalah beberapa masalah dalam hidup kita memang sebaiknya dibiarkan mengalir secara apa adanya tanpa harus ikut campur. Yang keempat, menunggu momen besar untuk bisa berbahagia. Hidup akan semakin terasa rumit kalau seluruh waktu kita hanya diisi dengan penantian kemenangan besar. Apalagi dengan alasan itulah kita menunda kebahagiaan. Kenyataannya, gak setiap orang merasakan kemenangan besar dalam hidupnya. Kebahagiaan bukanlah balon yang akan meledak ketika kamu meniupnya sampai batas maksimal. Kamu gak perlu menunggu ledakan itu untuk menjadi bahagia. Itu artinya gak masalah kok untuk merayakan setiap kemenangan kecil yang kamu capai, karena emang itulah hal-hal yang selalu kita miliki. Yang kelima, mendramatisasi realitas. Kebanyakan dari kita menyamaratakan dunia nyata dengan dunia film. Tapi mereka mungkin gak inget kalau film selalu melebih-lebihkan realitas demi menghibur penonton. Kamu tahu alasan kenapa film dokumenter kurang diminati daripada film jenis lain? Karena semua orang lebih suka dramatisasi yang melebih-lebihkan realitas kita sehari-hari, sehingga apa yang kita tonton dapat menyentuh relung terdalam hati kita. Dan itu bagus sih kalau dipergunakan sebagai hiburan, atau selebihnya sebagai petunjuk moralitas. Tapi ini bisa jadi buruk saat drama-drama itu kita bawa ke permasalahan kita sehari-hari, sehingga persoalan sepele akan terkesan sangat rumit. Kalau kita benar-benar melihat kehidupan ini dengan sudut pandang yang sederhana, kita akan menyadari bahwa hidup emang demikian adanya. Yang keenam, selalu mengiyakan segala hal. Semua orang pasti gak suka penolakan, dan karenanya kita ingin mengiyakan segala hal dalam hidup. Ada beberapa orang ngerasa gak tega kalau harus menolak sesuatu dari orang lain. Atau mungkin kita berpikir kalau seandainya kita berkata enggak pada sesuatu, kita akan melewatkan hal yang berharga. Kita nggak ingin mengecewakan orang lain. Kita ingin memuaskan orang-orang di sekitar kita dengan keramahan yang berusaha kita tampilkan. Tapi percaya deh, kita emang selalu melewatkan sesuatu. Dan itu bukan berarti kita mengabaikan hal-hal berharga. Justru apa yang kita jalani itulah yang benar-benar berharga. Ibaratnya kayak kalau kita lagi berkendara, melaju itu bagus, tapi sesekali kita tetap membutuhkan rem. Kalau kita mengabaikan pedal remnya, kita akan sangat kesulitan untuk mengendalikan arah tujuan. Gak apa-apa kok untuk berkata tidak pada beberapa hal. Kalau kita ingin hidup yang bermakna, kita harus memilih medan juang kita dan membatasi diri sampai waktu tertentu. Hidup akan terasa rumit dan melelahkan kalau kita selalu membuka pintu pada semua tamu. Yang ketujuh, hidup kita disetir oleh penilaian orang lain. Ada nasihat menarik dari Nasruddin Hoja kepada putranya. Singkat cerita, Nasruddin berkata, "Nanti kalau kamu punya keledai, jangan pernah mencukur bulu ekornya di depan orang lain. Beberapa orang akan berkata kamu memotongnya terlalu banyak, sementara yang lain berkata kamu memotongnya terlalu sedikit. Kalau kamu ingin menyenangkan semua orang, pada akhirnya keledaimu gak akan punya ekor sama sekali. Dan ya, menyenangkan semua orang itu emang suatu kemustahilan dan sangat melelahkan. Kita semua tahu itu, tapi kita tetap terjerumus ke sana." Yang kedelapan, berusaha menjadi sempurna sepanjang waktu. Hidup akan selalu terasa rumit kalau kita selalu menuntut kesempurnaan. Permasalahannya sebenarnya terletak pada definisi kita sendiri tentang kesempurnaan itu. Kalau kita mendefinisikan kesempurnaan sebagai tanpa celah atau tanpa keburukan, maka harapan akan kesempurnaan di dunia ini adalah sesuatu yang melelahkan. Dan paradoksnya adalah gak akan ada sesuatu yang disebut kebaikan tanpa adanya sesuatu yang disebut kejahatan. Kesempurnaan itu mustahil tanpa adanya sesuatu yang disebut kecacatan. Yang kesembilan, terikat oleh waktu.
Punya tenggat waktu itu emang membantu, tapi akan sangat merumitkan kalau kita nggak bisa fleksibel terhadapnya. Kalau kita terlalu kaku, kita akan sering merasa kecewa terhadap diri kita sendiri, dan itu sangat melelahkan. Satu-satunya tenggat waktu yang selalu mengejar kita adalah kematian. Tapi bukan berarti kematian harus kita khawatirkan sepanjang waktu. Kita bisa memikirkannya sesekali sebagai pengingat bahwa suatu hari kita akan pergi. Maka nggak boleh ada kesia-siaan lagi. Dan karena kita nggak tahu kapan waktu kita akan habis, kita bisa menikmati apapun yang kita punya saat ini sebelum semuanya hangus tanpa pernah kita nikmati sedikit pun. Nah, itu dia 9 alasan kenapa hidup kita terasa rumit. Jika kamu menerima hidup sepenuhnya dengan segala ambiguitasnya, hidup nggak akan rumit. Hidup hanya rumit kalau kamu nggak menerimanya. Semoga penjelasan tadi bisa membuka perspektif baru untuk kamu agar bisa menjalani hidup dengan lebih sederhana dan bahagia ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.